Halo, selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita mulai, izinkan aku perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Raya Renisha Iswadi dan hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng. Oh iya, aku mau nanya nih. Kalau misalnya kalian lagi bosan dan butuh teman main, kira-kira siapa yang bakal kalian ajak? Atau kalau misalnya kalian lagi butuh teman cerita, kira-kira siapa yang kalian hubungi? Pasti teman kan? Teman itu seperti bagian dari hidup kita. Dengan adanya mereka, hidup kita jadi lebih berwarna, seru, dan gak kesepian. Tapi pertemanan juga gak selalu berjalan mulus loh teman-teman. Ada banyak banget permasalahan dalam pertemanan yang bikin pertemanan itu jadi goyah. Dan hari ini kita bakal bahas 3 hal penting dalam pertemanan. Yang pertama, kenapa sih pertemanan itu penting? Dan yang kedua, apa dampak dari pertemanan? Dan yang ketiga, apa aja sih tantangan dalam pertemanan serta solusi dalam menghadapi pertemanan tersebut? Yang pertama, kenapa pertemanan itu penting? Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya, termasuk dalam hubungan pertemanan. Teman tidak ada hanya pada saat kita senang saja, tetapi juga harus ada di saat kita lagi sedih. Kalian tahu gak kalau ada banyak banget penelitian tentang pertemanan? Nah, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lana dan Indrawati pada tahun 2021. Mereka menyebutkan bahwa pertemanan berkontribusi sebesar 50,9% dalam meningkatkan kebahagiaan. Hal ini nunjukin banget kalau pertemanan itu berperan besar dalam mendukung emosional. Dukungan emosional dari teman itu penting banget. Ketika kita lagi ada masalah atau beban dan butuh teman cerita, teman yang baik pasti akan mendengarkan, memberikan nasihat, atau sekedar menemani kita dalam menjalani situasi tersebut. Dengan adanya dukungan emosional ini membuat kita ngerasa nggak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Teman juga bikin kita jadi termotivasi. Punya teman yang ambis dalam hal akademik bikin kita jadi kebawa rasa semangat dan jadi keikut ambis juga. Tapi sebaliknya, kalau kita punya teman yang malas-malasan, nongkrong terus, dan gak punya tujuan hidup, lama-lama kita akan kebawa rasa malas teman kita dan jadinya kita gak termotivasi. Lalu, apa saja dampak dalam pertemanan? Nah, menurut salah satu mahasiswa psikologi UGM menyebutkan bahwa pertemanan yang berkualitas dapat menghindari stres. Stres biasanya terjadi karena rasa kesepian. Tapi kalau kita punya teman yang bisa diajak seru-seruan bareng, rasa stres itu bisa terhindari. Misalnya ketika kita lagi mendekati musim-musim ujian, biasanya kita akan lebih overthinking dan tertekan. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara beristirahat sejenak, entah itu pergi ke kafe bareng teman-teman atau sekedar video call bareng teman-teman. Nanti kalau sudah segar lagi pikirannya dan sudah tidak mumet, baru deh kita lanjut belajar lagi. Selain itu, kita juga dapat mengeksplorasi hal-hal baru bersama teman kita. Seperti misalnya mencari pengalaman baru, mencari hobi baru, atau sekedar bertukar pikiran mengenai suatu topik sehingga kita jadi punya pengetahuan baru tentang suatu topik itu dan kita juga jadi bisa melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Namun tentunya pertemanan tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak banget tantangan dalam pertemanan. Tantangan terbesar dalam pertemanan adalah perbedaan prioritas, tujuan, dan jarak. Seiring dengan berjalannya waktu, prioritas setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang lebih memilih mengejar cita-cita, ada juga yang mungkin memilih untuk menikmati hidup dan lebih santai. Lalu ada juga yang memilih untuk pindah kota atau pindah ke negara lain. Nah, hal ini membuat kita jadi sulit menyesuaikan jadwal untuk bertemu, dan disinilah pertemanan diuji. Jika kita tidak bisa menjaga komunikasi, maka pertemanan bisa saja renggang. Selain tantangan yang sudah disebutkan sebelumnya, perbedaan pendapat juga menjadi tantangan selanjutnya dalam pertemanan. Dalam pertemanan, biasanya kan kita sering berdiskusi tentang suatu topik ya. Mulai dari topik yang ringan sampai topik yang sensitif kayak politik atau agama. Nah, ketika kita lagi membahas topik sensitif tersebut ini, biasanya muncul nih perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini kalau misalnya tidak bisa diterima secara baik oleh salah satu pihak, bisa aja memunculkan konflik yang lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menghargai pendapat teman kita, maka pertemanan tersebut akan selalu berjalan lancar. Nah, terus gimana sih solusi dari tantangan-tantangan yang udah aku sebutin tadi? Nah, solusinya itu bermacam-macam banget. Tapi kita sebutin yang penting-pentingnya aja ya. Nah, yang pertama ini adalah kita bisa meluangkan waktu untuk memberi kabar kepada teman kita mengenai live update gitu. Dan yang selanjutnya adalah berkomunikasi secara terbuka dan
Yang terakhir adalah menghargai pendapat teman kita. Nah, gimana teman-teman? Apakah pertemanan kalian sudah seperti yang aku sebutkan? Jadi, pertemanan adalah hubungan yang penuh warna yang menjadi sumber kebahagiaan, dukungan, dan motivasi kita. Namun, pertemanan tidak selalu berjalan lancar. Perbedaan prioritas, tujuan, jarak, dan perbedaan pendapat menjadi tantangan dalam menghadapi pertemanan. Pada akhirnya kita akan punya tujuan hidup masing-masing, tapi jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada teman-teman kita yang sudah hadir dalam setiap perjalanan kita. Teman yang baik akan selalu mendukung dan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Seperti kata The Clay Spiegels, teman adalah salah satu hal terbaik yang kita punya dan salah satu sikap terbaik yang bisa kamu lakukan. Terima kasih teman-teman.